Atau apa sekarang ini, Bang? Loh, ini kan Yuda Mana, tidak Bang? merebut Gaza. Kitab, Ini kitab maknanya. selain, Bang, Maknanya Yuda. kitab Loh, selain Injil pada saat itu ada banyak Injil, Bang, kitab-kitab beredar. Itu kok bicara loh lah tekstual. ya. Ini kan Injil. Sekarang saya buka Injil yang Septuaginta dengan Injil yang Masoretik. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Itu Yang bukan. Injil Masoretik atau Injil Septuaginta? Tahu nggak Septuaginta itu apa, Bang? Itu kan teks Yunaninya itu, Bang. Gimana? Tahu nggak Septuaginta itu apa? Tahu nggak Septuaginta? Bukan, Bang. Tadi Enggak, saya tanya, tahu nggak Septuaginta itu, Bang? dengan kitab yang lain Enggak, itu saya masih tanya bicara dulu deh. Saya tekstual. tanya dulu. Tahu nggak Septuaginta itu apa? Iya, kitab Yunaninya, Bang. Bahasa Yunaninya. Kok kitab Yunani? Septuaginta artinya apa? Gimana, Bang, ini? Apa artinya? Udah, abang kan dulu lah, abang sampaikan dulu apa yang Loh, sampaikan. tahu nggak Narasikan Septuaginta dulu. itu apa? Oke, Narasikan aku dulu, tanya Bang. Mas Soret. Silakan. Apa Ya. Masoretik? Apa artinya Masoretik? Kitab Masoretik apa artinya? Coba. Abang sampaikan aja dulu, Bang, silakan, Bang. Ah, inilah Tadi kayak udah gini jawab, nih. abang punya pandangan sendiri, sampaikan dulu. Ya saya Abang tanya, sampaikan apa. Masoretik itu Bang. apa? Septuaginta Biar itu jangan apa? biar Masoretik jangan itu simpang apa? siur. Sekarang saya Bang, tanya simple. Saya nggak biar usah ke jangan Masoret simpang deh, siur. sama Septuagint. Sekarang saya tanya. Abang sampaikan saja. Ini narasinya, di Bang. Masoret, dengerin Biarkan dulu. pendengar Weh. yang memutuskan. Ngomong aja. Dengerin dulu. Ini di Masoret, ini Yuda merebut Gaza. Di kitab Septuagint, Yuda tidak merebut Gaza. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Coba jawab. Yang lain deh, aku mau ambil paket. Yang mana yang kitab suci itu? Yang tidak, apa yang merebut? Yang Arif, Si Arifnya nggak paham Septuaginta itu apa. Arif kuning atau warna biru ini? Takutnya salah nih, Bang. Arif yang kuning atau Arif yang biru ini? Arif A. Krik 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 krik. berarti kalau dilihat dari barometer yang disajikan oleh Bang Arif itu kan, kesimpulannya bahwa Injil itu merupakan hasil karya dari manusia ya, yang kemudian Saya musyawarah tadi. diadopsi sebagai kitab suci. Itu kan tulisan-tulisan manusia semua itu. Saya musyawarah, Bang Arif itu Musyawarah, iya. Berarti bukan wahyu Tuhan ya, Bang Arif ya. Ini Baik Desti Septuagint ataupun Masoretik itu bukan wahyu Muhammad Tuhan itu Trevor. berarti ya. terus diam. Kok langsung terguncang ini? Saya di mute. Di mute. Udah unmute. Iya, di mute tadi. Siapa yang mute? Tidak ada yang mute di sini. Saya kiper ambil paket. Oke, ini udah sudah unmute ini, Bang. Ya, oke. Jadi saya jawab, Bang. Tadi yang di poin pertama diilhami Roh Kudus penulisnya. Itu sudah saya katakan tadi. Jadi ada peranan roh yang dari Maha Kuasa membimbing, mengarahkan, memberikan wahyu, begitu. Jadi nggak ujuk-ujuknya dia jadi suci langsung, diterima menjadi kitab suci. Begitu. Jadi ada peranan roh Maha Kuasa di situ untuk memberikan kepastian wahyu yang benar kepada penulis, bahwa menuliskan apa tentang Tuhan itu harus ada standar Tuhannya seperti apa gitu. Begitu. Berarti secara tidak Pertanyaannya, langsung kalau itu Anda sudah dituliskan menyatakan dari ilham Tuhan bahwa sendiri, kitab suci apakah itu itu langsung diterima adalah oleh orang-orang perkataan yang mendengar manusia, maupun yang membaca? Kan belum tentu. bukan firman Tuhan. Maka kok komunitas, halo gimana? Aja Destriani, gak usah tulis-tulis. Udah di atas mau ngapain?
Apa itu pertanyaannya? Enggak, suruh-suruh itu aja bang, kan punya mulut tuh, punya mulut itu untuk bicara. Kecuali gagu ya beda ya, gagu kali bang itu bang Jibril. Nggak kelihatan. Itu nomor berapa? 4 berapa tuh? 4936. Ini suruh ngomong aja gitu. Jadi suruh tampilin gitu. Udah ngomong aja, ngomong. Hadis Sahih Muslim nomor 4936. Tolong jelasin. Suruh ngomong aja bang Bang Jibril gitu. Coba ngomong dulu deh, baru saya jawab. Gimana? Ngomong dulu baru kita jawab. Iya, suruh ngomong dulu aja gitu. Percuma kita kalau nggak ngomong buat apa gitu. Kita ngomong sama tembok. Jangan dijelasin Bang Jibril sebelum dia ngasih pertanyaan secara verbal. Gampang ini sebenarnya. Kan? Apa sih maksudnya? Saya nggak paham. Oke ya, saya pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan tadi ya teman-teman semuanya. Ya, kalau ada bantahan Anda silakan dibantah, itu hak Anda. Oke. Tetapi poin yang pertama sudah saya jelaskan tadi bahwa penulis itu diilhami Roh yang Maha Kuasa ya untuk membimbing ya, untuk mendapatkan kepastian wahyu yang benar supaya apa yang dituliskan itu berkenan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu penting, peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam seorang penulis menuliskan tentang ya Tuhan. Begitu. Jadi nggak ujuk-ujuknya bahwa kitab suci itu ya diterima suci langsung dari atas, enggak begitu. Diilhami oleh Roh Kudus, Roh yang Maha Kuasa kepada penulis. Kalau Anda punya bantahan, ya silakan dibantah. Kita uji di sini, biar pendengar yang memutuskan begitu. Asik. Silakan Bang. Oke, boleh saya gurunda-gurunda di sini boleh saya menjawab soal pertanyaan itu? Kita menguji kesuciannya, seberapa suci. Iya. Ini saya buka Check Publication ya. Bapak Gereja David W. Daniels ini bikin buku soal ini. Ini bapaknya nih. Di sini dia menceritakan soal 1 Yohanes 5:7. Di sini kita bisa lihat tahun 200 ayat 1 Yohanes 5:7 itu tulisannya which three are one. Habis itu di 250 diganti. And again the Father, the Son, the Holy Spirit is written. And then di 350 diganti lagi. Refernya di Corpus Scriptorum. Di 350 lagi di Isidasius Clarus. Habis itu di 39 lagi Aurelius Agustin. Ganti untuk masukin Trinitism. Ini Tritunggal. Habis itu 459 ada Konsil Carthage diganti lagi. Ini hasil debat. Habis itu di tahun 450 ini satu ayat loh. 415 diganti lagi konsil yang tadi ya. 4530 ini Ortodoks Afrikan ganti. Nah, jadi Three Witness in Heaven, abis itu ada yang versi Historian Persecutions, abis itu di Vulgate, itu The Three Heavenly Witness. Ada 3 versi di 530. Abis itu di 500 diganti lagi, 550 diganti lagi, 750 diganti lagi, 800 diganti lagi, 1000 diganti lagi, 1150 diganti lagi, 1300 diganti lagi, 1400 diganti lagi, 1500 diganti lagi. Jadi ini Roh Kudus nih semua. Ini Roh Kudusnya di mana nih? Apa gimana nih? Saya gimana dijelasin ini, Bang? Silakan, Bang. Ya baik, ya baik Bang, terima kasih Bang. Saya tadi ada beberapa poin itu. Yang pertama itu kan didiskusikan, didialogkan Bang. Tapi itu adalah tokoh-tokoh bapak-bapak rohani yang pada saat itu kesuciannya nggak diragukan Bang ya, di atas rata-rata saya bilang tadi. Jadi itu bukan bicara perubahan kitab tadi, tetapi perubahan translate pada aksaranya, tekstualnya Bang. Itu hal yang sah-sah saja itu Bang. Tekstualnya Bang. Translate tekstualnya ataupun aksaranya dipahami mengikuti kekinian zaman. Bukan berarti apakah kitab itu menjadi tidak suci, tapi kan pada akar yang pertama diterima dia bahwa ini adalah kitab suci yang harus dibukukan. Begitu.
Oh, jadi pokoknya ya. Tapi kita anggaplah. Nih saya positif thinking aja ya. Anggaplah semua yang 18 kali diganti, satu ayat 18 kali diganti itu saya positif thinking aja. Wah, memang di Rohil Kudusin, memang dijaga, memang ini, memang itu. Tapi gini, saya bisa jelasin lagi ya, saya bisa tunjukin lagi nih ya. Ini yang abang bilang kodeksnya banyak lalalalalala. Di sini di Codex Vaticanus ini ditemukan di abad keempat, 4th century ya. Abis itu kita Sinaiticus about the project, about the codex. Sinaiticus yang terlengkap juga abad 4 juga bang. Sip ya. Abis itu di ini Sinaiticus 4th juga century juga. Abis itu Paris bibirnya Codex Clamoratius, ini abad ke-6 lebih parah. Ya. Abis itu Codex Epiremi Receptius, ini abad 5. Lebih parah lagi. Jadi kalau kita lihat ini tuh dapetnya dari mana? Ini tuh dapetnya nih, saya tunjukin ya, Early Bible. Wih, ini keren nih papirus-papirusnya. Nah kalau kita lihat ini gimana bang dapetinnya? Apa di translate dari mana bang? Iya, Kita pada saat coba itu buka saya ya. katakan tadi bang, itu kodeks itu kan ciri khas tuh. bang. Dia ada ciri khasnya. Mengikuti apa ciri khas itu? Mengikuti budaya. Ciri khas tradisi. gimana nih? Karena nggak ada Kodeks itu, urusannya ciri bang. khas, bang. Dikatakan Ini- dia kodeks karena dia Bang, memenuhi ciri sebentar khas yang dong. Abang tadi lagi sebenarnya. ngomong kan, saya nggak potong. Ini, yang ini abad 4. Yang ini, yang abad 2, abad 3. Abad 4. Urusan benang merah ke Yesusnya mana bang? Sama pengikutnya? Oke, saya jawab atau gimana bang? Silakan. Tapi tolong Iya. tunjukin data. Jadi gini bang, kalau kita tuh data dulu baru narasi. Karena kalau narasi dulu nanti ujungnya ngibul. Coba tunjukin datanya dulu deh bang. Atau minimal sebutin aja ada di sini gitu. Kalau kitab-kitab itu bang disimpan di museumnya di Israel sana itu bang. Ya ini scanan Dan saya ada beberapa tunjukin. di Vatikan dan ada beberapa di Vatikan. Iya ini saya tunjukin. Oh berarti asumsi ya ada di sana ya. Kok ada asumsi? Itu kan itu hak negara itu bang. Gimana maksudnya? Kok Mereka kan punya museum untuk memelihara. abang melestarikan. Yehosua hal yang itu kan biasa, Bang. Yehosua yang itu kan membingungkan. Bani Israel di Palestina di Yerusalem. Kenapa jadi ke Italia bang? Karena penulis Vatikan itu, kan di Bang, Italia, Bang. dia kan mobilitas dia bang. Dia kan bergerak kemana saja. Tempat nggak menjadi suatu apa sama dia. Enggak, kenapa ke Italia bang? Iya, karena dia bang mengikuti garis waktu tadi dan beberapa tempat itu. Enggak, kan tunggu bukan deh. Abang tempat- Protestan, dia kan- abang Protestan apa Katolik? Saya Kristen bang. Kristen. Protestan. Silakan. Kristen saya bang. Iya, Protestan berarti. Di KTP saya bang Kristen bang. Silakan bang. Oh, kalau Protestan abad 16, abang nggak bisa bilang Vatikan. Vatikan itu Katolik bang. Maksud saya bang, mereka juga ya Iya. orang-orang kudus pada saat itu ya, punya hak untuk memutuskan ya kan dan menjamin dan untuk diterima juga sehingga Angka 95 sejarah bagus. mencatat Aku maaf ya, Bang, tambahin lah. sejarah mencatat kitab yang disahkan oleh Katolik dengan kitab yang ada pada Katolik kitabnya 77, abang kan 66 bang. ada yang 77, ada yang 66. Itu kan Katolik, abang kan Protestan. Abad 16 kan 66 kitabnya bang. Makanya saya bilang tadi bang, keputusan siapa yang memutuskan itu menjadi kitab suci dan Siapa itu? Siapa itu? kan begitu saya bilang tadi bang. Itu Ya, nggak iya, siapa kucuk, tuh? Bang, jadi suci dia. Iya nggak kucuk-kucuk. Terus siapa yang Iya, memutuskan? Bapak rohani pada saat itu yang punya otoritas, yang punya kapabilitas. Iya, jadi ini abang berarti memang imani saja gitu ya. Kok imani saja gimana? Kan itu sejarah. Ya kan saya mencatat, udah Bang. tunjukin Sinaiticus itu di abad keempat, manuskripnya Iya, di abad kedua, tapi ketiga. Abis itu nggak ada hubungannya sama Yesus. Abang bilang ada di Vatikan, Vatikan Italia. Abang kan Protestan. Kitab mana buktinya kitab-kitab yang abang sampaikan tadi? Buktikan dong. Karena abang bilang tadi. Buktikan itu bang. Kan saya tunjukkan itu memang sumbernya dia aja dari kodeksinaiticus.org. Iya, Memang harus minta proyek dulu mereka. sama museum Israel sama museum yang ada di Vatikan untuk melihat
itu gimana bang ini? Bang, yang scanan Pertanyaannya, di apakah itu scanan tidak- yang abad kedua ketiga itu kan dari mereka, Bang. Dari Apakah Israel begitu? memang nggak ada lagi Apakah- selain ini. Ini apakah abang begitu, tipe-tipe Bang? yang Jadi kalau kita kita yang nih, Bang, dibuat-buat kan tidak. Bang Arif, abang ini tipe yang kalau saya tiketin kita berdua nih sekarang ke Israel atau ke Vatikan, abis itu kita tanya bapak gereja di situ, bapak gerejanya bilang nggak ada, abang bilang ya udah ayo kita ketemu Yesus. Nggak bakalan ini, berarti abang memang imani aja udah, gitu ya terima aja nggak apa-apa. Saya respect kalau abang bilang imani saja, nggak apa-apa, saya respect itu nggak ada masalah. Belum bicara Yesus bang, belum bicara Yesus, bicara Oh, roh, oke. roh yang diilhami, roh yang diilhami Bang kepada Basaro, orang yang Bang menulis, Bang Jibril. roh maha kuasa, Iya. belum Pakai bicara bahasa Arab, pakai Yesus. bahasa Arab. Enggak, tapi udah, saya ya udah kalau kalau abang bilang imani saja nggak apa-apa, kita respect nggak ada masalah Saya gitu tanya loh. sama Bang. Saya tanya Silakan sama Bang Arif, silakan Bang Arif. Bang Jibril yang terhormat. Dari standar pemahaman abang tentang kesucian kitab yang disucikan dan dituliskan menjadi kitab suci, apa standar abang? Coba sampaikan lo bang. Nggak dirubah-rubah. Nggak dirubah-rubah. Siapa yang nggak Yoi. merubah itu? Apa itu? Apa itu? Ya, Nggak bahasa originalnya, bahasa yang diturunkan itu sampai sekarang saya masih bisa baca dan nggak dirubah-rubah. Betul. Mau Nggak di Inggris, dirubah-rubah. mau di Apa Yunani, maksudnya nggak dirubah-rubah? mau di Apa nggak Israel, dirubah-rubah? mau di Indonesia, mau di Malaysia, itu original teksnya Apanya dari nggak Al-Quran dirubah-rubah, itu Bang? sama. Bang, apa yang nggak dirubah-rubah bang? Ayatnya, isinya, Ayat, isinya. ayat isi. Mm-mm. Nggak dirubah-rubah bang bilang. Iya. Oke satu. Ya nggak dirubah. Yang nggak dirubah-rubah ayat isinya itu secara apa itu? Secara teks, secara aksara atau secara apa? Atau Semua, secara... keseluruhan. Semuanya, secara Keseluruhan. semuanya keseluruhan. Masalahnya itu Al-Quran itu yang bukan saya hasil catat ya. penyelidikan ya. Keseluruhan ya. Masalahnya Betul. Al-Quran itu produk dari sejaman Nabi Muhammad SAW, sejaman dengan para sahabat. Berbeda dengan kitab Anda. Yesus di abad ke-1, kitab Anda itu baru rampung di abad sesuai dengan Baru sahabat- penjelasan Bang Jibril itu baru abad sahabat- ke-4 ya. Rampungnya Abang baru abad jelaskan aja ke-4. tadi bang. Silakan. Iya kan? Ada 400 tahun. Ayat dan isi tidak berubah-ubah bang bilang ya. Loh iya, itu kalau wahyu Tuhan ya seperti itu memang Bang. Oke. Tidak Itu berubah-ubah. namanya itu kitab Dari suci. semua Bukan Mungkin hasil, Bang bukan Arif hasil mau menemukan penyelidikan, yang bukan hasil dirubah-rubah dari kali. karya pewarta, bukan hasil apa tadi Roh Kudus, bukan. Karena setiap bukan hasil Roh manusia Kudus. menurut versi Abang itu, menurut orang-orang Kristen setiap manusia itu ada Roh Kudusnya, walaupun bukan bapak-bapak gereja, iya kan? Berarti bukan dari Roh Kudus ya bang ya? Ya, Roh Kudus itu kalau di Al-Quran di ajaran Islam bukan bagian dari ilahi, Bang, bukan. Oh, Dia ciptaan Roh Kudus itu. Roh Kudus ciptaan. Tapi tidak usah melebar bahas tentang Roh Kudus lah, karena Anda tidak akan nyampe nanti. Roh Kudus ciptaan berarti ya bang. Loh iya, termasuk roh Oke, itu menurut ciptaan. abang Roh Kudus ciptaan itu di pandangan iman abang seperti apa itu bang? Waduh, ini melebar namanya. Mau melebar? Bukan, tapi kan biar tadi supaya ada perbanding, biarkan pemirsa yang memutuskan bang, sampaikan saja. Iya, mau melebar apa mau bahas kritik tag? Gimana ini? Dari tadi kan Nggak ada, pembahasannya aku nggak ada tentang kritik kritik tag. Enggak, Tentang Sampaikan saja. tadi tentang kitab suci. Tadi pertanyaannya abang apa bang, soal kitab suci saya jawab apa namanya tidak dirubah-rubah, tidak diganti-ganti. Habis itu gimana? Abang udah catat itu? Udah kecatat. Puas Udah. enggak? Terus gimana? Jawabannya Bantah Bang dulu Jibril puas enggak? pernyataannya. Bang Arif mandiri. Iya. Bantah dulu pertanyaannya. Nggak perlu ku jawaban bantah dari bang. Apa Jibril. yang ku bantah? Itu Bisa atau enggak? itu kan kitab yang disucikan. Apa dasar membantahnya bang? Kan nggak ada. Lah, kalau kami Sampaikan bisa saja, membantah, Bang. kita bente. Kami bisa membantah. Tadi udah saya tunjukin 18 kali satu Iya, ayat makanya diganti. saya nggak ada bantah bang. Saya nggak ada Terus bantah. terus Saya hanya abang mau framing melanjutkan kemana nih? pertanyaan. Gimana Tadi mau diarahin kemana? Pertanyaan dia. Baik. Itu kan definisi abang itu pandangan iman. Saya hormati lah. Kan Oh ada enggak, dasar itu saya. di situ esensi kitab suci. Suci itu Isi- bersih kan, isi kitab itu suci. buku. Oh, Buku.
buku kitab itu buku suci. Nah, itu esensinya kitab suci. Tidak berubah-ubah, Kalau tidak dirubah-rubah, berubah-ubah, ya. kalau dirubah-rubah, apa bedanya dengan novel, dengan catatan, dengan notes, dengan diary? Apa bedanya kitab suci dengan dengan cerita Harry Potter yang hampir 20 tahun lalu keluar? Habis itu percetakan keduanya berubah lagi, maknanya ininya karena udah difilmin berubah lagi. Apa bedanya? Di situ Berarti berubah esensi maknanya kitab dong. suci dong. Isinya nggak berubah, tapi maknanya bisa berubah nggak bang ya? Nggak bisa dong. Hah? Nggak bisa. Isinya, Nggak isinya dan maknanya dan tulisannya itu nggak berubah. Oh, nggak berubah. Iya. Jadi yang berubah tadi apa tadi Bulat, yang bilang? Bang Arif mandiri. Yang Oh, itu mungkin bulat. berubah, yang Yang mungkin berubah, yang mungkin berubah itu terjemah. Oh, Tapi terjemah kitab suci bukan kitab suci, terjemah. Terjemah Quran bukan Quran. Nah, terjemahan kitab suci Iya. bukan kitab suci, itu Terjemah terjemah. Quran teks diterjemahkan bukan bukan Quran. kitab suci dong bang. Bukan dong, itu Bukan. terjemah kan. Jadi zaman sebelum 45 ditulisnya tempoe doeloe. Sekarang ditulisnya tempo dulu. Tetapi translate-nya bisa berubah ya. Iya, translate-nya yang berubah karena itu kan bahasa kan berubah. Dulu tulisannya tempoe Bahasa doeloe. berubah ya. Tempoe doeloe. Sekarang ditulis tempo dulu. Bahasa dengan aksara sama nggak? Translate-nya. Bukan kitabnya yang aksara berubah, kira-kira- tapi translate-nya. Bahasa sama aksara kira-kira beda nggak ya bang? Maksudnya? Ya, kalau bahasa gimana bahasa? Enggak, biar maksudnya. biar dia paham. Aksara itu apa, Bang? Aksara tadi nggak berubah, tapi translate Aksara itu apa, Bang? yang itulah yang tulis bentuk-bentuk daripada kata-kata itu apa itu huruf? Enggak, aksara itu Abang tahu nggak definisinya apa? Apa yang bentuk-bentuk yang ada kata-kata Aksara itu sistem penulisan. Abang kalau mau berdebat, penulisan. aksara itu sistem penulisan. Ya Allah, nih gua Penulisan, aduh. ini sebentar ya, saya KBBI-in ya. Aksara. Sistem penulisan berarti Aksara KBBI. tanda bentuk. Lah, sistem penulisan balol. Yang tadi saya sebutin apa? Tanda bentuk saya setuju itu Lah, haula wala quwata illa billah. bukan saya katakan tanda grafis. Hahaha, aksara, sistem penulisan. Buset Ya, deh. jelaskan sistem itu seperti apa? Kok bisa jadi sistem? Pakai mau ngelawan lagi gue bilang aksara itu sistem penulisan. La haula wala quwata illa billah. Grafis bahkan grafis, saya setuju. Tanda grafis saya Mandiri. setuju. Tanda aja, karena ada setiap aksara Tadi mau so intelek kan, aksara dengan bahasa apa bedanya, lalala begitu ketangkep. Oleh karena itu kenapa Mandiri. dia bisa menjadi berbeda karena ditranslate. Abang mau salahkan sistemnya gitu? Biar nggak salah apanya? Gimana maksudnya? Silakan bang. Nggak Bang usah, Arif Bang mandiri. Jibril. Bang Arif cari yang lain, Bang Arif. Cari yang lain. Kristennya nggak bisa dibenerin ini. Ini kayaknya Nggak apa-apa Ada yang bang, lain? jelaskan aja bang. Apa lagi nggak bang? apa-apa. Tapi saya acungi jempol dengan usaha Anda, Bang. Keren. Betul. Iya silakan bang. Apresiasi Anda, Bang. Ada lagi Jadi, Bang Arif Bang, yang lain? Ada Kalau beberapa di beberapa daerah yang kitabnya itu bang tidak sama isinya dengan beberapa ya agama-agama yang ada di Ini apa sih? wilayah Abang ngomong lain. apa sih? Itu Bible itu. Contohnya Ini bang, apa tadi kan Maksudnya apa maksudnya? Katolik dan Anda Protestan itu tadi kan berbicara Al-Quran apa 77 berbicara dan Alkitab? 66 bang. Tadi kan udah jelaskan sama Pak tadi. Anda itu berbicara Al-Quran atau bicara Bible? Bukan, bahwa kenapa tadi Katolik dan Protestan itu kan tadi berbeda kitabnya dari sisi isinya bang, banyaknya isi kitab itu 77 dan 66 kan, Katolik 77, yang Iya. Protestan 66. ya kan bang? Kan gitu. Menjadi 11 kitab tuh bedanya. Iya. Ada 11 kitab yang Katolik gunakan, Anda nggak gunakan.
Angkat dulu teleponnya. Mungkin saudara antum dengar di sini suruh turun kali apa gimana, saya nggak paham. Iya. Tapi enggak, kalau di room Muslim itu nyantai aja. Terus tiba-tiba keluarga bilang, sebenarnya keluarga udah tahu, tapi Aduh. Beda ketika kita naik di room Kristen, ngeyel kayak itu langsung di-kick. Ya Pak, boleh Pak. Aku pernah Bagaimana? masuk juga sih. Di ngeyel langsung ditembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salam kenal semua, saku semua yang di atas dan di bawah. Yang belum kenal, saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami jual adalah pempek sutra tenggiri, abon